Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Taurus, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Dimana kali ini saya akan melihat transitnya planet Saturn di sepanjang tahun 2023 ini. Jadi dari 7 Maret 2023 sampai dengan 2026, jadi 3 tahun ya, Saturn akan memasuki konstelasi Pisces. Dimana artinya untuk Taurus, terutama Taurus Ascendant atau Taurus Rising, Saturn akan berada di rumah ke-11 kamu. Kita lihat Saturn dulu ya, saya jelaskan Saturn dulu. Ini adalah planet yang menyukai kestrukturan, menyukai keteraturan, sangat disiplin. Jadi dia meminta kita untuk bisa lebih disiplin dalam hidup. Planet yang juga akan memberikan kita limitasi atau restriction. Dan juga dia adalah planet yang menggembleng kita. Rumah ke-11 adalah rumahnya tempat kita berkumpul dengan kelompok-kelompok yang sejalan, sepikiran, secara pandang dengan kita. Jadi rumah ke-11 nih kata kuncinya aja friends, teman-teman. Tapi bukan hanya teman aja sih, bisa juga organisasi, bisa juga tempat kamu bekerja, ya kan? Atau bahkan sekedar keluarga kamu, tapi pokoknya kelompok besar lah. Yang bukan hanya 2-3 orang aja, tapi benar-benar mungkin 5-10 orang. Dimana kamu banyak menghabiskan waktu di sana. Banyak bertukar pikiran dengan orang-orang tersebut. Jadi kelompok ya. Nah, dengan adanya Saturn di rumah ke-11 kamu, artinya kamu mungkin akan banyak digembleng dalam hal tersebut. Kamu mungkin akan merasa banyak masalah dengan kelompok kamu, atau mungkin kamu merasa harus menjadi pemimpin di kelompok kamu, atau mengikuti pemimpin di kelompok kamu. Apapun yang ada hubungannya dengan kelompok tempat kamu bernaung lah. Tempat kamu merasa iya nih, ini bagian hidup gue, atau gue memang belong here, I belong here. Gue memang pas nih gue di sini karena gue bisa sepaham sama mereka kayak gitu. Nah, kamu mungkin akan ada ujian atau cobaan dalam hal-hal seperti itulah. Oke. So, kita lihat sekarang kunci sukses kamu dalam tahun 2023 ini. Jadi saya hanya menarik energi sampai dengan tahun ini aja. Nanti tahun depan saya akan buat video baru lagi. Di tahun ini, kunci sukses kamu menghadapi Saturn adalah 3 of Pentacles, the World, 4 of Wands, dengan klarifikasi Ace of Cups dan 5 of Swords. Ini bagus nih, kartunya nih naik ke atas semua nih. Dari 3 ke 4 ke 5. Walaupun memang energi perubahan tuh besar sekali dengan adanya angka 5 dan kartu the World. Di sini yang saya rasakan ya, kunci suksesnya Taurus adalah dengan membangun hubungan baru dengan kelompok baru. Jadi mungkin tadi saya bilang kan, ada kemungkinan kamu mungkin digembleng di kelompok tempat kamu bernaung saat ini. Di orang-orang, jadi dunia sekitar kamu, orang-orang yang selama ini kamu bebas berekspresi, kamu mungkin akan merasa nggak cocok lagi, atau mungkin akan merasa kecewa, atau mungkin kamu akan merasa nggak bisa nih gue kayaknya gue udah nggak sepaham nih sama mereka kayak gitu loh. Karena di sini dengan 3 of Pentacles kan energi kolaborasi, energi kerjasama kan.
dengan orang-orang di sekitar kita. Klarifikasinya adalah Ace of Cups, dimana ini adalah energi baru, mencintai sesuatu yang baru, menyayangi sesuatu yang baru gitu kan. Dan dengan kartu kedua kamu The World, energi penghabisan, penyelesaian, artinya memang mungkin nanti nih dalam 1 tahun ke depan ini mungkin kamu akan menemukan momen-momen kejadian-kejadian atau situasi-situasi di mana kamu mungkin akan merasa dihianati oleh teman-teman kamu, atau dikecewakan oleh teman-teman kamu, atau kayak merasa itu tadi nggak bisa lagi nih gue di sini, gue harus cari kelompok baru, gue harus cari orang-orang baru gitu loh. Makanya kunci sukses kamu ya ini, memang berkolaborasi, bekerja sama, berkumpul dengan orang-orang yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena ada energi penghabisan di sini, dimana kamu harus melepaskan yang dulu, yang udah nggak sehat, yang udah nggak baik untuk kamu gitu ya. Itu harus kamu lepaskan. Karena kalau kamu gagal melepaskannya, ya kan, dengan adanya Five of Swords nih, kamu tetap bertahan di kelompok tersebut, di lingkungan tersebut, tapi kamu begini, Five of Swords, energi yang kalau kita lihat gambarnya di sini kan sepertinya energi yang dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya gitu kan, kayak udah deh, gue nggak mau lihat yang buruk-buruk tentang kelompok gue, yang penting gue tetap ada di sini, karena kalau enggak nanti gue sendirian, gue nggak punya kelompok lain lagi, atau gue nggak punya teman-teman lain lagi misalnya gitu ya. Kalau kamu tetap stay walaupun udah seperti ini, kestabilan kamu nggak akan dapat dengan adanya Four of Wands sebagai kartu terakhir kamu. Ini kan energi kestabilan, kita merasa nyaman di rumah. Rumah di sini diartikan sebagai kelompok kita bernaung. Jadi kita nggak akan merasa nyaman di kelompok tersebut. Kita merasanya nanti setiap gerak-gerik kita akan diomongin di belakang kita. Nanti orang-orang akan ngegosipin kita. Pokoknya hati kita akan merasa nggak stabil gitu loh, nggak nyaman, nggak aman. Setiap kali kita berekspresi, mengekspresikan diri kita gitu ya, atau mengatakan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, atau kita mengeluarkan opini atau pendapat, kita akan merasa nanti gue pasti dilarang, atau nanti gue pasti ditentang gitu loh. Jadi memang kunci sukses kamu adalah untuk membuka jalur pertemanan baru, membuka jalur komunikasi dengan orang-orang baru, bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang-orang baru. Tapi ya memang sebelumnya kamu harus mungkin mengalami masa-masa di mana kamu merasa sendirian dulu ya, karena harus melepaskan energi yang lama kan, orang-orang yang udah tidak sehat untuk kamu, agar supaya di ujungnya mungkin di akhir tahun ya, menjelang akhir tahun, kamu akhirnya akan merasa tenang lagi dengan Four of Wands. Ini kan energi stabil, energi bahagia, energi kokoh gitu kan. Kamu akan merasa tenang lagi dengan kelompok kamu yang baru. Atau mungkin kalau bukan kelompok yang baru, paling tidak ya, mungkin bisa kamu akhirnya melepaskan diri atau melepaskan orang yang memang selama ini menjadi momok di kelompok tersebut, menjadi seseorang yang mungkin suka gosip, atau seseorang melepaskan orang yang suka mengadu domba misalnya. Ini sangat mungkin terjadi dengan adanya Saturn di rumah ke-11 kamu. Mungkin ada pihak-pihak di kelompok kamu yang punya kepentingan sendiri, punya kepentingan yang harus didahulukan, yang egois gitu loh. Nah mungkin orang itu aja yang dikeluarin dari kelompok kamu, atau paling tidak kamu dengan kelompok kamu tersebut bisa memisahkan diri dari orang tersebut gitu loh. Jadi mungkin nggak harus benar-benar mencari kelompok baru, tapi bisa juga dengan memperbaiki kelompok yang ada, menyehatkan kelompok yang ada, agar supaya kamu bisa mendapatkan Four of Wands ini di ujung tahun. Energi yang stabil, energi di mana kamu merasa bebas berekspresi gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita, kan ada pepatah kan, diri kita ini adalah cerminan dari kelompok-kelompok orang yang ada di sekitar kita gitu loh. Jadi makanya pilihlah teman-temanmu dengan baik gitu. Nah ini 1 tahun ke depan ini yang akan digembleng oleh Saturn adalah hal-hal tersebut, dimana kamu harus bisa memposisikan diri kamu di antara orang-orang yang memang sejalan, sepemikiran dengan kamu, orang-orang yang sepaham dengan kamu, sevisi, semisi, orang-orang yang bisa membantu kamu untuk
naik kelas secara spiritual atau secara kejiwaan untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya berkumpulnya sama orang yang suka gosip, orang yang suka adu domba, kan akhirnya kamu menderita kan dengan adanya Five of Swords gitu loh. Makanya sangat penting sekali untuk Taurus bisa entah itu membangun suatu kelompok yang baru, mencari orang-orang yang baru, atau benar-benar atau menyehatkan kelompok kamu yang saat ini kamu bernaung, saat ini kamu berkumpul gitu loh. Ya, dengan melepaskan yang sudah tidak sehat lagi. Oke? Anyway, good luck Taurus. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.